Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini ada kaitannya dengan manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah manusia tersebut masih memiliki kondisi gairah terhadap diri kamu, di mana gairah yang masih tersimpan terhadap manusia itu akan dia lampiaskan dengan cara kemanipulatifan atau dengan cara mistis. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu gambaran atau isyarat yang dimana gambaran tersebut saya katakan dari situasi keuangan. Kenapa saya mengatakan situasi keuangan? Karena memang situasi keuangan yang dia miliki saat ini sepertinya dalam situasi yang lagi tidak bersifat stabil. Bukan hanya situasi keuangan saja yang bersifat tidak stabil, tetapi kondisi perasaan pun sedang merasa begitu sangat sensitif. Di mana kesensitifan yang saya katakan ini bisa saja ada kaitannya dengan kehidupan yang dia lakukan atas dasar nafsu dan kebebasan dari seseorang. Kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng, kartu ini terdiri dari dua koin, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari kedua koin tersebut, dan apabila koin yang saya tarik tadi saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah manusia itu masih memiliki gairah terhadap diri kamu? Iya, saya mengatakan manusia itu masih memiliki gairah terhadap diri kamu.
Dia masih memiliki rasa gairah terhadap diri kamu, karena memang gairah yang saya katakan ini, dia menilai diri kamu seseorang yang masih berharga, tetapi apa yang dia nilai tidak bisa untuk dia dapatkan karena memang dia sudah mengubah kondisi nasib dan takdir dia ketika dia bersama dengan diri kamu. Dia masih memiliki gairah, tetapi cara untuk menyampaikan gairah yang dia miliki perihal diri kamu ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan cara kemanipulatifan. Ada cara yang dimana sengaja dia lakukan dengan unsur mistis. Cara dan unsur mistis yang saya katakan ini karena memang membuktikan manusia tersebut bingung bagaimana untuk melampiaskan kegairahan yang dia miliki perihal diri kamu. Muncul kartu The Temperance. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi dan kartu The Temperance ini saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, apakah manusia itu masih memiliki gairah terhadap diri kamu? Jelas ini kartu mengatakan iya. Kenapa? Karena diri dia ini masih ingin rukun terhadap diri kamu. Dia masih ingin rujuk terhadap diri kamu. Dia masih mencoba untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Aneh kan, Wak Geng? Di saat diri kamu sudah ingin move on dari manusia tersebut, justru manusia itu yang ingin rukun terhadap diri kamu. Di saat diri dia bersama dengan diri kamu, dia tidak memperlakukan diri kamu dengan unsur yang bahagia. The Temperance. Gairah yang saya katakan tadi seakan-akan membuktikan manusia itu ingin meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi dia sadar dia sulit untuk mendapatkan kata maaf dari diri kamu karena memang diri kamu ini sulit untuk memberikan kata maaf tersebut. Kesulitan yang dia terima atau yang dia dapatkan dari kata maaf terhadap diri kamu, ini orang seperti memiliki rencana tetapi rencananya bersifat negatif. Berbagai cara untuk dia lakukan demi mendapatkan kata maaf dari diri kamu. Muncul kartu pedang. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Gairah yang saya katakan dari manusia tersebut itu seakan-akan membuat diri dia merasa sangat frustasi. Ada kondisi yang dimana ini orang seperti mencoba untuk mengintrospeksikan diri, di mana ketika mengintrospeksikan diri karena memang dia sadar ternyata dia masih memiliki koneksi yang begitu sangat kuat terhadap diri kamu, tetapi koneksi ini seakan-akan menyiksa diri dia seperti menerima pembawaan energi yang begitu sangat lelah ketika dia masih memantau diri kamu. Ini 4 pedang, Wak Geng. Kondisi secara energi ketika dia memantau diri kamu, ada energi yang dimana manusia itu seperti merasa tersiksa, merasa tertekan, merasa terintimidasi, merasa seperti terpenjara. Muncul kartu The Devil.
Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil. Ini pun seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Karena secara gairah dia masih ketergantungan terhadap diri kamu. Karena secara gairah dia ini masih terobsesi terhadap diri kamu. Gairah yang saya katakan ketergantungan, terobsesi karena dia menilai diri kamu memiliki kualitas dan dia menilai diri kamu masih berharga. The Devil Wageng, lambang dari iblis, seperti sedang menerima suatu bentuk resiko, di mana resiko ini seperti mengerti bahwasannya diri dia masih mengharapkan diri kamu. Mantap kan? Kalaupun saya memutarbalikkan perkataan yang barusan saya ucapkan tadi ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu, saya rasa ini orang seperti menganggap diri kamu hanya sekedar boneka. Boneka yang kapan saja diri kamu standby untuk diperlakukan secara kasar, ditinggalkan, dan dicurangi. Ketika posisi diri dia mendapatkan yang namanya keterpurukan, kamu harus standby memperbaiki keterpurukan tersebut. Ketika diri dia mendapatkan yang namanya kekacauan, kamu harus standby untuk memperbaiki kekacauan itu. What the fuck? Seperti orang yang berpikiran diri dia paling wow, paling oke, paling menter, tetapi di balik itu semua nyatanya busuk. Saya memang mengakui berbicara dari posisi energi kamu, tetapi kondisi kartu The Devil ini jelas mengatakan diri dia masih memiliki gairah, tetapi caranya dengan unsur yang tidak baik. Muncul kartu Three of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketiga tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengarah terhadap kondisi pemikiran dia. Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap kondisi pemikiran dia? Karena memang ini orang seperti mencoba untuk mencari jalan alternatif, di mana jalan alternatif karena memang dia ingin menghampiri diri kamu, tetapi cara menghampiri diri kamu karena memang dia masih membutuhkan diri kamu. Muncul kartu The Magician. The Magician yang selama ini saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap perkataan pesulap. Pesulap kalau saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, bisa saja ini orang masih memiliki gairah terhadap diri kamu, di mana gairah yang saya katakan karena memang dia ini merasa bahagia ketika dia memikirkan gairah tersebut. Muncul kartu White Numen. White Numen hampir sama dengan kemunculan kartu The Moon. The Moon mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya rasa ini orang sengaja untuk melakukan unsur mistis agar gairah yang dia miliki itu tersampaikan terhadap diri kamu. Unsur mistis yang dia pergunakan terhadap diri kamu karena memang dia itu menginginkan diri kamu agar kamu sulit untuk melupakan diri dia. Muncul kartu The Tower.
Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower. Ini pun ada kaitannya terhadap judul yang saya katakan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia datang terhadap diri kamu secara face to face, itu akan membuat diri kamu merasa sangat menutup diri. Dan dia tahu sendiri ketika dia datang, dia akan menerima suatu bentuk kehancuran dan dia tidak akan dianggap oleh dari diri kamu. The Tower, wah geng, gairah yang menempel di dalam posisi energi dia. Gairah itu seakan-akan membuat diri dia merasa hancur, malapetaka, bencana, keterpurukan. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Tower sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.